Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari transformator atau trafo ya. Trafo di sini diterapkan untuk adaptor rangkaian penyearah. Trafo itu kan ada rangkaian primer, ada kumparan sekunder. Di sini di kumparan primer ada tegangan. Di kumparan primer ini ada tegangan AC 220 volt dan sesuai dengan prinsipnya bahwa trafo itu ketika diberi input tegangan AC, outputnya juga tegangan AC. Maka di kumparan sekunder ini juga akan mengeluarkan tegangan AC, tapi nilainya lebih kecil. Ini 220 volt, kemudian di sini juga tegangan AC tapi nilainya lebih kecil. Bisa 10, 20 volt, tapi itu tegangannya tegangan AC. Oke. Kemudian ini ya. Kemudian ini nyambung ke listrik AC ya, listrik PLN. Outputnya berupa tegangan AC juga. Dan selanjutnya nanti ini dari rangkaian ini pada kumparan sekunder, pada kumparan sekunder itu pada kumparan sekunder itu diberi dioda, jembatan dioda atau dioda bridge lah, istilahnya dioda bridge atau jembatan dioda yang jumlah diodanya ada 4 sesuai dengan teori dasar dioda bahwa dioda itu salah satu penerapannya adalah untuk mengarahkan mengarahkan arus atau mengarahkan tegangan, makanya dipasang 4 biji ini. Oke, sekarang kita coba amati di sini. eh, tegangan arus bolak-balik itu namanya bolak-balik, berarti plus minusnya itu bolak-balik, berarti pindah-pindah ya. Berarti di sini eh, pada T pada T kesekian plusnya di sini, berarti kalau plusnya di sini plus arusnya keluar dari sini. Nah, nah sekarang misalkan plusnya di sini, arusnya keluar dari sini. Dari sini lewatnya itu dia ke bawah, kemudian dia ke sini. Dia ke sini, kemudian dia ke sini, ke bawah, ke kiri, ke atas, kemudian ke bawah. Ke bawah kembali lagi ke sini. Kemudian pada T kesekian, plusnya tidak di sini lagi tapi di sini. Bolak-balik kan gantian. Ketika plusnya di sini, maka arusnya keluar dari sini. Arusnya keluar di sini, seret begini. Kemudian dia ke atas, ke atas, ke atas, kemudian turun begini, ke atas lagi, ya, ke sini kemudian ke atas. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau plusnya di sini harusnya lewatnya begini dia, begini, ya. Kalau plusnya di sini, kalau plusnya di sini, maka harusnya keluar dari sini. Nah, begini. Oke. Sehingga jika diperhatikan, kalau antara titik C dan D ini dipasang osiloskop, maka tegangan yang timbul itu seperti ini. Tegangan yang timbul seperti ini. Karena coba diperhatikan ya, arusnya keluar dari atas maupun keluar dari bawah, arah arusnya itu pasti ke bawah, selalu ke bawah yang ini. Maka C dan D ini kalau dipasang osiloskop itu nanti jadinya seperti ini ya. Gelombangnya seperti ini. Jadi kalau gelombang AC itu ya, maaf. Kalau gelombang AC itu dia begini, begini gelombang AC, ke sini. Nah, kalau kalau ini karena sudah dipasang dioda, gelombangnya jadi begini. Dia naik, kemudian yang seharusnya tadi turun, dia nggak turun tapi naik. Nah, begini. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwa di di apa namanya di bentuk tegangan ini disebut tegangan DC, bukan AC ini. Ini bukan AC, tapi ini adalah DC. Kenapa kok begitu? Ya karena dari pengertiannya,
bahwa tegangan AC itu dia ada siklus positif dan ada siklus negatif. Tapi kalau yang ini kan tegangannya kan begini dia. Tegangannya kan begini. Tegangannya nggak ada siklus negatif, siklus positif semua. Maka meskipun bentuknya seperti ini, maka ini sudah bisa disebut sebagai tegangan DC. Tegangan DC. Tapi tegangan DC yang masih belum belum itu belum stabil. Tegangannya naik turun. Ingat ya bahwa pengertian pengertian tegangan DC adalah tegangan yang tidak ada siklus negatif. Semuanya siklus positif semua. Oke. Nah, selanjutnya ditambah lagi adanya kapasitor di sini. Awalnya kan begini dia. Rangkaiannya begini, resistor. Nah, selanjutnya dipasang kapasitor di sini. Selanjutnya di sini dipasang kapasitor. Kapasitor di sini. Nah, begini ya. Kapasitor ini itu fungsinya untuk ini. Awalnya tegangannya begini. Di mana di bentuk awalnya, ya. Kemudian ketika dipasang kapasitor, tegangannya jadi begini. Tegangannya jadi begini. Nah, sehingga kalau diteruskan begini, tegangannya itu kan mendekati tegangan DC sesungguhnya. Kalau tegangan DC sesungguhnya itu kan dia lurus begini. Tapi kan setelah dipasang kapasitor, dia sudah mendekati stabil dan seterusnya begini. Itu tegangan DC cirinya. Nah, jadinya begini dia. Sehingga kalau diteruskan dia terus begini dan itu mendekati konstan. Ya, begini ya. Berapa besar nilai kapasitor? Nah, besar nilai kapasitor itu mempengaruhi dari nilai VRPP. Kan target kita itu kan menjadikan output tegangan ini itu output tegangan DC yang nilainya itu stabil, yang lurus begini. Berarti ini kan kalau misalkan masih ada ini namanya ripple ini. Kalau masih ada ripple, berarti ini kan masih belum stabil. Caranya supaya stabil berarti dipasang kapasitor untuk ini tegangan besar antara tegangan titik ini dan ini itu disebut sebagai VRPP. R itu ripple itu berarti gini ripple. Ya, V ripple peak to peak dari puncak bawah ke puncak atas. Nah, tujuan kita adalah gimana caranya VRPP-nya itu nilainya mendekati 0. Kan kalau nilai VRPP-nya itu mendekati 0, tegangannya kan konstan begini jadinya. Nah, yang mempengaruhi adalah nilai kapasitor. Lihat di sini bahwa VRPP itu sama dengan IDC. Maaf ini saya salah ketik ya. Ini maksudnya IA ini. IDC itu harus yang di sini. IDC itu harus yang di sini. Dibagi dengan 2 dikalikan F dikalikan C. 2 dikalikan F dikalikan C. F-nya ini adalah frekuensi dari ininya. Berapa nilainya ya harus diukur pakai osiloskop atau pakai avometer di sini bisa. Frekuensinya berapa di sini? Nah, kalau ini pasti ada frekuensinya kalau ada tegangan ripple itu. Berapa frekuensinya? Kemudian di sini C. Nah, di sini C ini adalah kapasitor. Nah, berarti apa? Kalau kita lihat dari persamaan ini, VRPP dan kapasitor itu berbanding terbalik. VRPP dan kapasitor itu berbanding terbalik. Ya. Jadi semakin besar kapasitor, jika kapasitornya semakin besar, maka VRPP-nya semakin kecil. Maka yang bagus itu kapasitornya dibesarkan. Karena kalau kapasitor semakin besar, maka VRPP-nya itu semakin mendekati 0. Nah, begitu. Namun begini, ada kekurangannya juga. Jadi misalkan kapasitornya besar. 1 farad misalkan, atau 10 farad atau 100 farad lah. Besar kapasitornya. Kalau misalnya di sini dipasang LED, di sini dipasang lampu LED. Kemudian di sini misalnya di sini ada saklar ya.
Di sini ada saklar. Saklar ini di-on-kan. Saklar ini di-on-kan. Kemudian LED di sini tuh nggak akan langsung nyala. Kenapa? Ya karena kapasitornya ini masih harus diisi dulu. Nah, karena kapasitornya besar, maka perlu waktu yang agak lama untuk penuh. Nah, kapasitor ini kan seperti bak penampung. Jadi semakin besar ukuran kapasitornya, maka baknya ini semakin besar juga. Jadi arus itu nggak akan ke LED. Arus itu nggak akan ke LED sebelum muatan kapasitor itu penuh. Makanya kan kalau kapasitor semakin besar, VRPP-nya semakin mendekati nol, tapi responnya semakin lambat. Nah, LED-nya itu semakin lama untuk nyala. Jadi misalkan ini di-on-kan, cetek di-on-kan, LED-nya nggak langsung nyala LED-nya, karena arus itu masih harus memenuhi kapasitor dulu. Kalau muatan di kapasitor sudah penuh, baru arus akan ke sini, baru LED-nya akan nyala. Begitu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kapasitornya itu semakin kecil, misalkan kapasitornya itu semakin kecil, maka VRBP-nya juga semakin besar. Tapi dampaknya apa? Dampaknya ya responnya semakin cepat. Begitu ya. Itu adalah rangkaian penyiaran. Jadi kalau misalkan targetnya adalah gimana caranya tegangan outputnya menjadi tegangan DC. Begitu. Ya, kalau menjadi tegangan DC berarti bermain di kapasitor. Makanya kan kalau power supply itu, kalau kalian coba bongkar itu kapasitornya di sana ada banyak. Karena tujuannya untuk meredam ripple. Ini namanya ripple, meredam ripple. Tujuannya adalah untuk memperkecil nilai VRPP. Oke. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup. Nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih.